Hai semua, perkenalkan, nama saya Koni Ivana Tarigan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang IPO, PT Planet Properindo Jaya Terbuka. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh proses IPO pada Planet Properindo Jaya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu IPO. Salah satu pencapaian luar biasa yang pada umumnya menjadi target perusahaan ataupun bisnis itu adalah ketika perusahaan mampu menawarkan sahamnya untuk dibeli oleh masyarakat umum, atau dikenal juga dengan istilah perusahaan go public. Nah, tahapan ini juga sering disebut dengan IPO atau Initial Public Offering, yang dimana IPO merupakan proses sebuah perusahaan untuk menawarkan sahamnya agar dapat dibeli oleh masyarakat umum melalui bursa efek untuk yang pertama kalinya. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang perusahaan loh. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi dan beberapa proses yang harus dilalui oleh perusahaan go public. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perusahaan dapat go public. Nah, berdasarkan gambar berikut, terdapat 3 kriteria umum yang masing-masing kriteria memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia terbagi atas 2 papan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama berisi daftar perusahaan-perusahaan dengan bisnis yang sudah mapan, merupakan leader di sektornya, dengan harga saham yang lebih stabil atau bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun karena performa kerja yang juga naik. Sedangkan papan pengembangan berisi daftar perusahaan-perusahaan berkembang skala menengah. Pergerakan saham di papan perdagangan inilah yang cukup agresif. Konon, disinilah saham-saham yang bisa digoreng atau dimainkan oleh broker, dan biasanya menjadi ajang trading yang dinamis. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih kira-kira tujuan IPO itu? Dalam proses IPO, perusahaan membutuhkan underwriter atau penjamin emisi. Apa itu underwriter? Underwriter adalah bank investasi, bank komersial, atau perusahaan pialang yang bekerja dengan emiten untuk menjual emisi baru. Kemudian, underwriter akan mengevaluasi nilai perusahaan dan menentukan berapa nilai saham yang akan dijual. Saham-saham yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya akan ikut diperhitungkan dan dikonversi agar dapat diperdagangkan secara publik. Para pemilik saham itu biasanya mempertahankannya ataupun menjualnya kepada publik untuk mencairkan keuntungan investasi mereka. Intinya, tujuan IPO ialah menghimpun dana publik yang dimana dana tersebut dapat dijadikan modal untuk ekspansi perusahaan sekaligus realisasi keuntungan bagi para founder. Nah, selanjutnya ada beberapa proses yang harus dilalui perusahaan agar dapat memasuki IPO. Yang pertama, para underwriter menyajikan proposal dan valuasi yang membahas tipe efek yang akan dikeluarkan, harga penawaran, jumlah saham, dan estimasi kerangka waktu penawaran pasar. Yang kedua, perusahaan memilih underwriter dan menyetujui proposal secara formal. Selanjutnya, mereka akan membentuk tim IPO yang akan mengordinasi juga pengacara, akuntan, otoritas pasar modal, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Ketiga, tim merangkum beragam informasi terkait perusahaan untuk melengkapi dokumentasi yang diperlukan untuk IPO. Tim juga akan membuat bahan-bahan yang diperlukan untuk para penawaran saham baru terkait. Yang keempat, perusahaan membentuk dewan direksi serta menata manajemen untuk menjamin transparansi laporan keuangan. Dan yang terakhir, perusahaan merilis sahamnya pada tanggal IPO. Investor publik dapat memperoleh saham yang telah dipesannya dan dapat mulai memperdagangkannya di bursa. Sementara itu, perusahaan akan menyesuaikan neraca dan melaksanakan sejumlah provisi pasca IPO.
Harga saham setelah IPO belum tentu meningkat atau mungkin bahkan sebagian diantaranya bisa jadi merosot. Tetapi, peluang profit dari saham-saham IPO yang memiliki latar belakang bisnis bagus itu akan tetap stabil. Nah, selanjutnya kita akan mengulas bagaimana PT Planet Properindo Jaya Terbuka memasuki IPO. PT Planet Properindo Jaya Terbuka yang memiliki kode emiten PLAN ini didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 2003. Perusahaan ini menjalankan usaha dalam bidang hotel bintang 3, restoran, aktivitas konsultasi pariwisata, dan aktivitas perusahaan holding. Kemudian, pada tanggal 15 September 2020, PLAN resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dan menggelar IPO dengan melepas sebanyak 267.856.800 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp80 per lembar saham atau sebanyak 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum yang dikeluarkan dari simpanan perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp112 per lembar sahamnya. Dan jumlah seluruh nilai penawar umum tersebut sebesar Rp30 miliar. Perusahaan ini juga menunjuk PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. Nah, adapun tujuan PLAN memasuki IPO ialah untuk meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan, tata kelola, dan pengembangan bisnis untuk lebih baik lagi, serta nantinya sekitar 20% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan yang bergerak di bidang hotel manajemen, dan selanjutnya 80% digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan interior hotel yang terletak di area Kelapa Gading. Nah, sekian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.